Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Serta tentunya selamat siang bagi para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada hari ini, Selasa 19 Maret 2024, saya Nisa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda Tribuners, tentunya dalam salah satu program spesial Tribun Timur, yakni Highlight Koran Tribun Timur, yang dimana dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan informasi-informasi terbaru, terupdate dan terfaktual yang dimuat dalam harian Koran Tribun Timur. Namun sebelum itu, izinkan saya mengucapkan juga selamat menjalankan ibadah puasa bagi seluruh Tribuners yang merupakan umat muslim yang melaksanakan ibadah puasa hari ini. Mudah-mudahan dilancarkan hingga waktu berbuka puasa nantinya. Dan Tribuners, untuk itu marilah kita melangkah ke berita pertama di halaman pertama, yakni highlight berita mengenai Bank Indonesia yang menyiapkan uang tunai sebesar 5,5 triliun rupiah untuk persiapan Lebaran. Yang dimana Tribuners dikutip dari kota Makassar, Tribun Timur, Bank Indonesia Sulawesi Selatan menyiapkan uang kartal sebesar 5,5 triliun rupiah selama bulan Ramadan dan jelang pelaksanaan Idul Fitri 1445 Hijriah. Jumlah itu setara dengan setengah dari jumlah anggaran dan pendapatan belanja daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang mencapai hingga 10 triliun. Seperti apa berita lengkapnya Tribuners dapat Anda baca di halaman 7, namun dapat kita lihat bersama yakni grafis mengenai realisasi ketersediaan uang kartal dari tahun ke tahun di Provinsi Sulawesi Selatan. Di tahun 2020 dengan angka 3,59 triliun dan 2021 dengan angka 3,58 triliun. Di tahun 2022 sebesar 5,4 triliun dan juga di tahun 2023 sebesar 5,8 triliun dan 2024 tahun ini sebesar 5,5 triliun rupiah. Dan Tribuners, di halaman 1 juga ada informasi yang kami kutip dari program Syiar Ramadan 2024 di sisi sebelah kiri, yakni informasi mengapa orang beriman wajib untuk berpuasa. Seperti apa berita lengkapnya dapat Anda baca tentunya di harian Koran Tribun Timur edisi Selasa 19 Maret 2024 atau dapat Anda saksikan dalam siaran tayangan Syiar Ramadan 2024 episode Mengapa Orang Beriman Wajib Berpuasa. Dan untuk informasi lengkap mengenai rangkuman berita di halaman pertama rubrik kali ini dapat Anda saksikan dalam tayangan video berikut ini. Irex. Halo, Assalamualaikum Pak Cak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini isu menarik ini di halaman 1 ini? Isu atau apakah? Soal Pak Cak tentang ini menjelang Lebaran Pak Cak. Jadi, tadi itu Bank Indonesia Sulawesi Selatan Iya. meluncurkan sebuah mengingatkan kepada masyarakat mengatakan bahwa sudah bisa bertukar uang Pak Cak. Alhamdulillah, legata. Mau menjelang Lebaran dia mau tukar-tukar uang di Bank Indonesia, silakan datang ini. Tapi caranya itu mendaftar dulu secara online dulu Pak Cak. Daftar secara karena banyak sekali orang mau jadi harus daftar secara online. Kalau setelah kamu daftar secara online akan diberikan nanti kode QRIS. Nah, hasil itulah nanti yang akan dipakai untuk menukar uang di Bank Indonesia. Di Sulawesi Selatan ini Pak Cak ada 75 tempat di 75 tempat. Ada 75 tempat yang dipakai. Ada 75 tempat yang di titik yang digunakan Iya. menukar uang. Tapi kami dulu. Ada 75 tempat titik. Ada 75 tempat titik untuk menukar uang di Sulawesi Selatan ya. Iya. Nah, di Makassar juga beberapa bank, termasuk juga tempat termasuk juga kantor-kantor pemerintahan bisa dipakai. Oh, bisa ya. Jadi kalau misalnya ada PNS yang mau setelah gajian nanti terima THR, mau tukar uang bisa langsung di bendaharanya. Oh, bagus ya tahu. Jadi bank-bank swasta, bank-bank negeri juga bisa dipakai tempat menukar uang Pak. Jadi yang ditukar itu uang 2.000, uang 2.000, uang 10.000, 20.000, 5.000, sampai uang 100.000 Pak Cak. Jadi semuanya asli dijamin uang baru semua. Wush. Jadi kinclong. Luar biasa. Untuk tahun ini, jelang Lebaran ini, BI menyiapkan uang sampai 5,5 triliun Pak Cak. Wih, banyak uangnya Indonesia nih. Ini khusus untuk Indonesia Selatan saja, Sulsel saja Pak Cak. Wih.
5,5 triliun untuk misalnya, untuk persiapan Lebaran masyarakat Sulawesi Selatan. Jadi uang itu tersedia di ATM, tersedia di bank-bank. Jadi kalau misalnya jangan khawatir kehabisan uang. Ya di bank dan di ATM semuanya. Yang penting ada jiwan tak jangan ditukar. Yang penting ada tabungan. Jadi BI memastikan bahwa tidak akan ATM itu pasti akan selalu ada. Iya. Selalu ready uangnya. Jadi itu yang menarik untuk baca untuk halaman 1 salah satunya. Kemudian yang kedua baca tentang berita tahun ini Pemkot Makassar itu mendapat kuota 3.000 CPNS. 3.000 CPNS. 3.000 CPNS Untuk 2024, 2025. Ya. Jadi karena ini untuk mengganti CPNS yang sudah pensiun, yang meninggal dunia dan yang berhenti kerja di Pemkot Makassar. Jadi sekarang ini banyak instansi-instansi di Pemkot Makassar yang terpaksa dijabat oleh PLT karena kurangnya ASN. Banyak juga yang honorer yang terpaksa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ASN karena kurangnya tenaga itu. Yes. Makanya Pemkot Makassar mencari akan merekrut 3.000 orang. Dan ini diprioritaskan untuk diprioritaskan untuk tenaga honorer yang telah mengabdi minimal 2 tahun. Mereka nanti diprioritaskan. Kalau di Pemkot Makassar itu mereka disebut sebagai Laskar Pelangi. Laskar Pelangi. Jadi mereka nanti ini diprioritaskan untuk diangkat sebagai ASN nanti baca. Jadi nanti ada 2 jalur, jadi jalur ASN secara umum, ada juga jalur P3K. Di honorer nanti ini yang kurang lebih 2.000 orang ini akan diarahkan menjadi P3K. Jadi P3K itu semacam tenaga ASN tapi statusnya sebagai ASN tapi mereka hanya tidak mendapatkan pensiunan gitu namanya. Kemudian Pocak tentang THR Pocak. Ini pemerintah Indonesia, Pak Presiden sudah memastikan bahwa tahun ini melalui Menteri Ketenagakerjaan memastikan bahwa seluruh kantor perusahaan wajib membayar THR untuk para pegawai dan karyawannya paling lambat 7 hari sebelum Lebaran. 7 hari sebelum Lebaran, paling lambat itu. Kalau bisa juga, kalau bisa malah 10 hari. Paling lambat. 10 hari sebelum Lebaran. Kenapa? Karena masyarakat pasti butuh untuk mau belanja kebutuhan Lebaran, mau beli baju Lebaran dan sebagainya. Ya. Jadi tahun ini untuk ASN yang dapat THR itu mereka akan dapatkan THR secara full. Dulu kan waktu sebelum COVID kan mereka hanya dapatkan beberapa tunjangan saja, tapi kali ini mereka dapat full 1 bulan gaji tanpa pemotongan sama sekali. Mantap. Jadi itu kabar gembira sebenarnya bagi para ASN yang akan menerima THR nanti. Selain THR mereka juga nanti akan terima gaji 13 Pocak. Tapi ini katanya nanti bulan Juni ya kalau tidak salah. Katanya untuk persiapan ini, tapi ini untuk persiapan Pocak, nanti persiapan anak sekolah. Jadi mereka ini diberi supaya ada yang bisa dipakai untuk membiayai anak sekolah yang akan masuk ke tahun ajaran baru. Itu saja mungkin Pocak untuk kisi-kisi nomor 1, ada juga mungkin tentang syiar-syiar Ramadan dan sejarah-sejarah masjid di Makassar. Terima kasih Pocak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan selanjutnya Tribuners ada informasi di halaman 3, yakni informasi mengenai Tribun Bisnis. Dapat kita lihat bersama di layar. Ada beberapa informasi highlight dalam rubrik kali ini, namun yang ingin saya sampaikan adalah mengenai Mahmud Lambang paparkan rencana rumah gratis, yang dimana dikutip dari Kota Makassar, Real Estate Indonesia atau REI Sulsel menggelar buka puasa bersama di Hotel 4 Points by Sheraton Makassar, Jalan Andi Jema pada hari Senin 18 Maret kemarin. Buka puasa dihadiri oleh para pimpinan perbankan, bahkan pimpinan developer, mitra agen properti, para anggota REI Sulsel dan juga beberapa tamu undangan.
Acara buka puasa juga diisi dengan pemberian santunan kepada puluhan anak panti asuhan. Dan Mahmud Lambang mengatakan di bulan suci Ramadan ini, Ray Sulsel juga akan menghadirkan program Ramadan Rumah Impian. Penerima tahun ini adalah Yayasan Sosial dan Duafa yang membutuhkan. Pelaksanaan pembagian rumah gratis ini akan dimulai pada hari Rabu 20 Maret 2024 mendatang, yakni Depati Rohil di Goa dari Muhammad Nasirunro. Program Ramadan Rumah Impian juga merupakan program tahunan Ray Sulsel. Dan dalam hal itu, Ray mengajak semua anggota maupun perbankan untuk ikut berpartisipasi di dalamnya. Seperti apa informasi dan berita lengkap mengenai berita rencana rumah gratis yang digagas oleh Ray Sulsel dan juga beberapa berita lainnya dalam rubrik bisnis dapat Anda saksikan Tribuners dalam tayangan berikut ini. Iku. Dari mana, Ki? Ceramah. Deh, mana? Dari mana sih? Mau pulang. Gimana kabarnya ini Kakak Iku? Apa Iya, liputan capek ekonomi? buka puasa. Capek buka puasa. Iya. Keliling kipas itu buka puasa tuh. 10 tempat di datang. Dari hotel ke hotel, dari resto ke resto. Dari UMKM ke UMKM. Alias belanja takjil, enggak mau tersaingi. Iya, harus kita tahu hidupkan apa? UMKM. UMKM. Sudah begitu ke ruang kecil kau, Cak? Belum pi. Buka ini tahu ini BI. Masa? Iya, kami Bank Indonesia sudah menghadirkan layanan tukar uang kecil. Ada 75 titik kau, Cak. Di mana itu? Macam-macam. Ada di pastinya di kantor pusatnya toh. Ada Sudirman. 75, mungkin aku baca 75. 5 mau yang yang jauh beda-beda ya. Nah, untuk yang di Urip ada antara lain di BPD Sulsel Bar. Oh, BPD Sulsel Bar juga ada. Yang di Jalan Urip. Tapi sebetulnya intinya di semua bank di kau, Cak. Semua bank bisa. Begitu ya. Ini Bank Papua saja bisa Jalan Ampel Petarani. Terus di BCA Boulevard bisa, CIMB Niaga Syariah, Bank Banten, KB Bukopin, BNI, pokoknya semua bisa. Oh, jadi sekarang bukan di satu titik di. Biasanya kan satu titik toh. Ya, bagus tahu itu. Banyak, pokoknya ada di Supaya tidak terlalu antri orang kok dong. Jadi tidak antri orang. BTN, BSI, BPD Sulsel Bar, macam-macam semua bang. Mulai besok. Bisa. Mulai tadi? Iya, tadi mulai di launching. Pokoknya gampang nih yang mau tukar mau bagi-bagi uang kecil. Iya. Terus kayak yang Loki cari-cari Pak Buka, ngabuburit, ada Indosat atau gelar bikin ki pasar Ramadan di pelatarannya mau Ratu Indah. 1 bulan tahu itu di? Enggak, cuma 3 hari. Oh, 3 Macam-macam hari, sih, ya. itu ada festival musik, ada festival musik, ada kuliner pastinya kalau cari takjil. Jadi Iya. sampai kalah berburu takjil. Jam 5:30 buka nih. Iya, jam 5:30. Nah, terus untuk berburu takjil di situ nongkrong sampai sambil ngabuburit macam-macam. Dia digelar 3 hari ini, besok sama lusa. Ya jangan misalnya aja kakak. Ya deh. Tadi Ray juga gelar buka puasa. Di situ dia memaparkan tentang programnya bagi-bagi rumah gratis. Dia membagikan 8 rumah gratis di Goa, Maros sama Bulukumba. Setiap tahun kayaknya tahu iya, itu. setiap tahun. Jadi untuk tahun ini ada 8 rumah dia. Yang itu yang dia cerita tadi dia di buka puasanya. Dan tentunya untuk yang membutuhkan rumah gratis, rumah subsidi tapi ya gratis. Rumah gratis tahu. Untuk yang tidak punya rumah. Terus yang suka buka puasa di mall, ada promo Ramadan ramen beli 1 gratis 1 di restoran Jepang Gyukatsu Nikkaido TSM. Oh. Nanya di makanan Jepang itu di? Iya. Beli 1 gratis 1 tuh. Bayar 1 gratis 1. Nah, ada juga promonya makan 4 orang sudah banyak 359.000. 4 orang itu? Iya, baru makanan Jepang, nyaman. Ada diskon 30%. Macam-macam. Apalagi kau jadi banyak bagus yang kah? buka puasa. Gimana kira-kira mau buka puasa ini? Ya, sepi dia deh. Trans deh. Masakan Jepang. Trans, iya. OTW.
Terus ada beli kuota murah, banyak paket Ramadan ini Kak Ocha. Kuota murah, misalnya pengguna XL bisa dapat XL1 yang di rumah. 318.100 Mbps nih saya 20 aja segitu. Bukan tidur di. Ganti. Saya 20 Mbps ini 300.000 gue bayar. Masa? Tutup gitu. Protes ke deh. Anu kok belum. Ganti. Tapi promo itu. Oh, tapi bulan Ramadan kita tahu. Kapan sebarangnya selanjutnya? Oh. Iya, mudah-mudahan tidak kasih aja nanti setelah lebaran. Terus itu XL kalau Indosat lain kalau aja 150 GB hanya 150.000 padahal biasanya 300.000. Banyak promo nih Ramadan. Wih, luar biasa deh. Saya milih apa lagi? Dah kami paling dulu. Dah. Ya, dan Tribuners untuk informasi terakhir dalam highlight Koran Tribun Timur, yakni informasi dari halaman 16 mengenai Tribun PSM. Di mana di highlight pertama, ungkap Bernardo Tavares 5 laga terakhir bagaikan laga final, yang dimana kemenangan wajib untuk disapu bersih. Dikutip dari Kota Makassar, babak regular series Liga 1 2023-2024 sudah hampir selesai. Pertandingan menyisakan 5 pekan lagi, PSM Makassar wajib menganggap 5 laga sisa ini layaknya partai final. Dan informasi selengkapnya Tribuners tentunya dapat Anda baca dalam berita 5 laga terakhir bagaikan laga final di halaman 16 Tribun Timur di rubrik Tribun PSM. Namun sebelum itu izinkan saya juga menyampaikan jadwal 5 laga sisa PSM Makassar, yang dimana di pekan ke-30 PSM Makassar akan melawan Borneo FC pada hari Jumat 29 Maret 2024 pukul 21.30 waktu Indonesia Tengah di Stadion Batakan. Pekan ke-31 PSM Makassar akan melawan PSIS Semarang pada hari Rabu 3 April 2024 pada waktu yang sama pukul 21.30 waktu Indonesia Tengah di Stadion Batakan pula. Dan di pekan ke-32 Madura United akan menjadi lawan dari PSM Makassar pada hari Senin 15 April 2024 mendatang pada pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah di Stadion Bangkalan Madura. Pekan ke-33, PSM Makassar akan melawan Arema FC pada hari Jumat 19 April 2024 waktu pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Dan di pekan ke-34 nantinya, PSM Makassar akan melawan Rans Nusantara di Stadion Batakan dengan detail jadwal yang akan menyusul nantinya. Dan Tribuners, informasi dan berita lengkap mengenai Tribun PSM dapat Anda saksikan dalam tayangan berikut ini. PSM Makassar. Aku PSM. Apa pengembangan baru ini? PSM Makassar Kakak Switi. Libur atau sudah latihan lagi? Libur Kak. Oh, libur nih. Jadi selama 1 minggu libur ini sudah ada penegasannya dari pelatih PSM Bernardo Tavares. Apa itu? Dia menganggap bahwa 5 laga sisa musim ini adalah final. Jadi harus menang. Iya, harus menang karena ini juga untuk peluang PSM terbebas dari zona degradasi, ataukah bisa juga menjaga peluang mereka untuk ke babak Champions Series meskipun masih tipis. Nah, kita tahu bahwa saat ini PSM Makassar berada di peringkat 11 klasemen dengan 37 poin. Itu jaraknya dengan Arema sebagai tim teratas zona degradasi itu hanya berjarak 6 poin. Nah, kalau PSM ingin mengamankan ataupun bertahan di Liga 1 musim depan ini setidaknya harus menang 3 kali atau mengumpulkan 9 poin dari 5 laga sisa. Nah, namun itu tidak mudah tentunya karena 3 dari 5 lawan yang akan dihadapi setelah libur FIFA Matchday ini adalah lawan berat. Ada 3 tim teratas di papan atas klasemen sementara saat ini. Ada Borneo yang akan ditemui pada Jumat 29 Maret. Nah, ini juga akan menjadi reuni antara Pluim dan PSM Makassar. Dan laga ini akan berlangsung di Stadion Batakan. Setelah itu akan melawan PSIS Semarang pada Rabu 3 April atau 5 April mendatang. Kemudian
setelah Lebaran akan melawan Madura United yang pada tanggal 15 April. Nah, kita tahu untuk Borneo ini sudah dipastikan lolos ke babak Champions Series. Iya. Kemudian PSIS dan Madura ini sedang bersaing untuk mengamankan tiket juga di babak Champions Series. Madura di posisi 4, kemudian PSIS juga di posisi 5, poinnya sama 46 poin. Nah, tentu ini akan menjadi rintangan berat bagi PSM untuk apakah mampu menang dari ketiga tim papan atas. Iya. Selain itu, kalaupun mereka mampu menangi 3 laga ini melawan tim papan atas, tentu juga akan menjaga peluang mereka untuk lolos ke babak Champions Series, meskipun hasil pertandingan lainnya juga harus bergantung dari tim lain seperti Persik Kediri, Persija, Barito. Itu setidaknya mereka harus juga kalah di pertandingan lainnya. Iya. Selain itu ada berita dari Yance ini Kak Ocha. Ini batal lagi Kasan membela timnas. Ini karena cedera lagi, dan ini bukan pertama kalinya Yance gagal perkuat timnas. Pada persiapan Piala Asia Desember lalu dia juga sempat dipanggil bersama Yakob, tapi pada saat mau pemberangkatan untuk TC di Qatar itu namanya dicoret karena masih dalam pemulihan cedera. Ini lagi-lagi untuk lawan Vietnam di kualifikasi zona Piala Dunia zona Asia juga kembali cedera. Jadi Yance ini bersama Elkan Bagot sama Jordi Amat yang dicoret. Untuk laga timnas sendiri akan berlangsung pada 21 dan 26 Maret mendatang. Begitu. Di GBK ya? Iya, di GBK sama di Vietnam nanti. Oke. Dan Kakak di Ya, dan dengan itu, maka demikianlah ragam berita yang kami muat dalam highlight Koran Tribun Timur, edisi Selasa 19 Maret 2024. Dan tentunya Tribuners agar tidak ketinggalan informasi mengenai berita-berita teraktual yang kami muat dalam harian Koran Tribun Timur, jangan lupa untuk berlangganan di Koran Tribun Timur dengan menghubungi hotline subscriber di 0411 811 5500 melalui fixed phone ataupun menghubungi hotline Tribun Family Card di 081141355555 melalui SMS ataupun pesan WhatsApp. Dan tentunya Tribuners, dengan demikian maka saya Nisa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan beragam program lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.